Hello, Mom. Okay, it's me, Ma Evelyn. For today, we will say about information how to teach our children at home. Bagaimana mengajar anak di rumah? This is based on my experiences. Ini berdasarkan pengalaman yang saya telah lakukan terhadap anak saya yang kini telah berusia 5 tahun. So it's so many questions that I have here. Is it possible to teach a 3 years old to read? Okay, means is yes. Apakah mungkin untuk mengajarkan anak di usia 3 tahun untuk membaca? Jawaban saya yes. Okay, bukan jawaban saya tetapi juga keterkaitan dengan para ahli. Okay, it's so many scientists or researchers indicate that it's impossible to teach a 3 years old to read. Itu pendapat mereka. So, menurut mereka, how to teach children at home? So they say that the parents need the child's attention. Ketika kita mengajar anak di usia 3 tahun dan kita tidak membutuhkan orang lain or the others person or outside help atau pertolongan dari luar, kita harus memperhatikan perhatian anak atau children's attention. And parents must be patient. Dan selain perhatian anak, kita juga sebagai orang tua harus mengajar itu secara sabar. Karena kita tidak membutuhkan outside help, pertolongan dari luar. Yang saya lakukan terhadap anak saya, my second doctor. Saya melakukannya itu secara perlahan-lahan. Dan saya menggunakan yang namanya metode fonik. Apa itu metode fonik, Bunda? Jadi saya menggunakan metode bunyi. Metode fonik atau bunyi merupakan suatu metode mengajar membaca yang berkaitan dengan bunyi. Nah, ketika saya menggunakan metode tradisional atau traditional method, contoh B tambah A tambah N, ban. A tambah K tambah U, aku, no. Tetapi kita hanya menstimulus anak mendengarkan bunyi demi bunyi untuk membentuk satu, membentuk suku kata atau membentuk kata, dan kemudian kata menjadi suku kata dan kalimat. Ini berbeda dalam bahasa Inggris. Ketika di dalam bahasa Inggris itu, ketika kita mau membentuk kata dari kucing atau cat, maka bunyi yang keluar dari kucing itu atau cat itu adalah cat. Artinya huruf C dibaca ke, huruf A dibaca E, huruf T dibaca T. Berbeda dengan bunyi dalam bahasa Indonesia yang ketika kita belajar tentang bunyi huruf, kita bisa membentuknya itu ke dalam kalimat karena tidak terlalu jauh perbedaan bunyi dengan huruf yang ada dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya pahami. Nah, saya menggunakan metode bunyi terhadap Ica. Ketika saya menggunakan metode tradisional, it's hard to do, agak susah dan agak lambat. Tetapi ketika saya menggunakan metode fonik atau menggunakan metode bunyi atau mengajar membaca yang berkaitan dengan bunyi. Contoh, ketika dia membentuk dua huruf, B penggabungan dari huruf mati dan huruf vokal, contoh B A ba, B I bi, B U bu, B E B B O bo, ba bi bu be bo. Jadi ketika dia sudah mampu membentuk babi bu bebu, caci cu cecu, dadi du didu dan seterusnya, kemudian kita membentuk lagi bunyi itu menjadi 3 huruf. Contoh B A N ban, B I N bin, B O N bon, B U N bun. Ban bin bun ban bon, chan cin chun chen chon. Setelah dia mampu 1 huruf, bunyi huruf-huruf, 2 huruf, kemudian 3 huruf, dan selanjutnya. Kita tidak pernah mengatakan begini, B A tambah eng, bang, B I tambah kah, big, nggak pernah. Jadi B I kah, big, B U kah, book.
Jadi begitu yang saya lakukan terhadap anak saya. Nah, L-A, oke, A, tahapan-tahapan itu tahap demi L-A, tahap. Nah, sekarang dia sudah L. bisa membaca, tetapi ingat Bunda, tahapannya adalah tahapan step by step-nya. Artinya kita selalu menggunakan metode bunyi. Nah, oke. Nah, kesimpulannya, dengan mengenal huruf Ya, dan di sini aja bunyi-bunyi biar rumah huruf nampak juga. melalui kegiatan membaca, dikenalkan dengan cara membunyikan huruf-huruf pada kartu huruf atau media yang Bunda sediakan, atau pada media kartu gambar seperti huruf A, oke, atau kita bisa kombinasikan huruf A pada gambar apel atau anggur, huruf B pada benda bola, dan huruf C pada cicak. Itu apapun yang bisa kita lakukan agar kiranya sejalan, oke, sejalan antara yang namanya metode belajar podik itu terhadap media. Ingat Bunda, belajar itu selalu menggunakan media. Tanpa media atau menggunakan abstrak atau menggunakan imajinasi anak, it's hard to do. Jangan pernah menggunakan imajinasi anak dalam belajar. Kita selalu menggunakan media. Media adalah Jangan bersuara. cara yang tepat di dalam mengajar anak apapun itu, baik membaca dan baik berhitung apapun itu. Jadi Bunda, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Oke, agar kiranya kita dapat mengembangkan bakat anak di rumah. Sekian dan terima kasih.